Pemirsa, Persib Bandung resmi jadi juara paruh musim Liga 1 usai menang 1-0 lawan Persija Jakarta hari ini. Legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas langsung berikan komentar begini usai Persija kalah tipis 1-0 vs Persib Bandung tersebut. Benarkah demikian? Bikin geger satu Indonesia. Bambang Pamungkas buat pengakuan sangat jujur dan menghebohkan begini. Usai Persib Bandung berhasil menang tipis 1-0 atas Persija di laga derby panas El Clasico hari ini. Semuanya auto kaget, namun setuju Pol dengarnya. Benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Kekalahan tipis Persija Jakarta dari Persib Bandung di laga panas bertajuk El Clasico Indonesia ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak, termasuk legenda hidup Macan Kemayoran, Bambang Pamungkas. Sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kebanggaan Persija itu melontarkan pernyataan jujur, lugas, dan mengejutkan usai menyaksikan langsung duel syarat gengsi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini. Bagi Bambang Pamungkas, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ia mengaku sangat antusias sejak awal mengetahui Persib dan Persija akan bertemu dengan status penentuan juara paruh musim Super League 2025-2026. Saya sangat antusias dengan pertandingan hari ini. Melihat dua tim besar Liga Indonesia bertemu dalam tensi setinggi ini adalah sesuatu yang selalu ditunggu oleh penggemar sepak bola, khususnya The Jackmania dan Bobotoh, ujar Bambang Pamungkas. Menurut pria yang akrab disapa BP itu, laga El Clasico selalu memiliki dimensi berbeda dibanding pertandingan lain. Bukan hanya soal 3 poin, melainkan tentang gengsi, harga diri, dan sejarah panjang dua klub raksasa Indonesia. Saya menonton pertandingan ini dari awal sampai peluit akhir. Atmosfernya luar biasa, intensitasnya tinggi, dan tekanan terasa sejak menit pertama. Lanjutnya. Namun, pernyataan Bambang Pamungkas mulai mengejutkan ketika ia secara terbuka dan objektif mengakui keunggulan Persib Bandung di laga tersebut. Tanpa ragu, legenda Persija itu menilai Maung Bandung tampil lebih efektif, lebih siap, dan lebih cerdas dalam menerjemahkan strategi di lapangan. Kalau bicara soal pertandingan, saya harus fair. Saya mengakui Persib bermain lebih baik dan lebih efektif hari ini, tegasnya. BP secara khusus menyoroti kecerdikan pelatih Persib, Boyan Hodak, yang dinilainya mampu membaca kelemahan Persija dengan sangat tepat. Menurutnya, kemenangan Persib bukan kebetulan, melainkan hasil dari persiapan matang dan eksekusi strategi yang rapi. Pelatih mereka, Boyan Hodak, tahu betul apa kelemahan Persija. Dia memanfaatkan celah itu dengan sangat baik. Itu terlihat jelas sejak awal laga, ungkap Bambang. Sebaliknya, Bambang Pamungkas menilai kubu Persija justru melakukan kesalahan mendasar dari sisi taktik. Ia secara terbuka menyebut strategi yang diterapkan Mauricio Souza tidak berjalan sesuai rencana dan berdampak fatal di awal pertandingan. Menurut saya, pelatih Persija salah strategi. Hasilnya cukup berantakan, dan itu terlihat dari bagaimana Persija kecolongan gol cepat di awal laga, kata BP. Gol cepat Beckham Putra pada menit ke-5 menjadi titik balik pertandingan. Dalam pandangan Bambang Pamungkas, gol tersebut sepenuhnya lahir dari kesalahan taktik dan kesiapan Persija yang kurang matang menghadapi skema permainan Persib. Itu murni ada kesalahan taktik dari pelatih, ujarnya lugas. Yang paling mengejutkan, Bambang Pamungkas mengaku sempat berpikir Persib melakukan kesalahan besar dengan mencadangkan dua pemain andalannya, Federico Barba dan Ramon Tanque. Namun, pandangannya berubah total setelah menyaksikan jalannya pertandingan. Awalnya saya kira pelatih Persib blunder dengan mencadangkan Barba dan Ramon Tanque. Saya pikir itu kesalahan, ungkapnya jujur. Tapi saya salah besar, ternyata itu strategi yang sangat brilian, sambung Bambang.
Menurutnya, absennya striker murni justru menjadi jebakan taktikal yang berhasil membuat Persija lengah. Persib tampil tanpa penyerang target man, namun justru mengandalkan pergerakan dinamis dan serangan balik cepat yang sulit diantisipasi. Persija menganggap enteng karena tidak ada striker murni, tapi justru disitulah bencananya. Formasi false nine dan pergerakan lini kedua Persib benar-benar mematikan, jelas BP. Gol Beckham Putra, menurut Bambang Pamungkas adalah representasi sempurna dari filosofi permainan Persib di bawah Boyan Hodak. Cepat, efektif, dan langsung menghukum kesalahan lawan. Proses gol itu berkelas, serangan balik cepat, eksekusi dingin, itu ciri tim yang matang secara taktik. Tambahnya, soal kartu merah yang diterima Bruno Tubarao, Bambang Pamungkas juga bersikap tegas dan objektif. Ia menilai keputusan wasit sudah tepat dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau bicara soal kartu merah, itu jelas pantas diberikan. Tidak ada debat, tegasnya. Bermain dengan 10 pemain membuat Persija semakin kesulitan mengejar ketertinggalan. Meski memiliki beberapa peluang, solidnya pertahanan Persib dan ketenangan Teja Paku Alam di bawah Mistar membuat skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dengan kekalahan ini, Bambang Pamungkas menyarankan Persija Jakarta untuk segera melakukan evaluasi besar jika ingin tetap bersaing di papan atas, khususnya dengan Persib Bandung. Saya sarankan Persija segera berbenah, jadikan pertandingan ini sebagai bahan evaluasi besar kalau masih ingin bersaing dengan Persib, ujarnya. Ia bahkan mendorong Persija untuk belajar dari perjalanan Persib yang mampu bangkit, konsisten, dan kini menjadi pemuncak klasemen. Kalau perlu, ikuti langkah-langkah Persib bagaimana mereka membangun tim, konsistensi, dan mental juara, kata Bambang Pamungkas. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Bambang Pamungkas menutup pernyataannya dengan nada sportivitas tinggi. Ia memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung atas kemenangan dan status juara paruh musim. Ia juga menegaskan bahwa rivalitas Persib dan Persija seharusnya hanya berlangsung di atas lapangan selama 90 menit. Untuk Persib, selamat atas kemenangan hari ini. Kalian pantas mendapatkannya, ucapnya. Rivalitas hanya di atas lapangan dan selama 90 menit. Selebihnya, kita harus menjunjung tinggi sportivitas, tutup Bambang Pamungkas dengan penuh kebesaran hati. Kemenangan 1-0 Persib atas Persija bukan hanya mengantar Maung Bandung menjadi juara paruh musim Super League 2025-26, tetapi juga mempertegas bahwa Liga 1 musim ini akan berjalan semakin panas dan menarik hingga akhir. Dengan pengakuan jujur dari legenda Persija sekaliber Bambang Pamungkas, hasil laga El Clasico kali ini semakin menegaskan satu hal, Persib Bandung memang layak berada di puncak. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Banyak fans Persib Bandung harap bek Persija Jakarta Rizky Ridho pindah ke Maung Bandung. Pasca duel syarat gengsi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, rivalitas kedua kubu ternyata tidak berhenti ketika peluit panjang dibunyikan. Bara persaingan justru merambat keluar lapangan, khususnya di jagat media sosial yang kembali dipenuhi perdebatan panas antar pendukung kedua tim. Sebuah fenomena menarik mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Mayoritas pendukung setia Persib Bandung, bobotoh, secara terbuka mengungkapkan harapan mereka agar bek tangguh sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, suatu saat bisa berseragam Maung Bandung. Keinginan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat dan viral di berbagai platform. Isu ini mencuat usai sebuah unggahan dari akun media sosial @pemain_ke-12 beredar luas. Dalam video tersebut, beberapa bobotoh dimintai pendapat terkait pemain lawan yang paling mereka inginkan untuk bergabung dengan Persib. Hasilnya cukup mencolok. Dari 5 bobotoh yang diwawancarai, 4 diantaranya secara kompak menyebut nama Rizky Ridho sebagai sosok ideal untuk direkrut. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Bobotoh menilai performa Rizky Ridho bersama timnas Indonesia maupun di level klub menunjukkan kualitas yang sudah berada di level internasional. Selain itu, kematangannya sebagai pemimpin di lini belakang Persija dianggap sebagai aset berharga jika suatu saat bergabung dengan Persib.
Para pendukung Maung Bandung juga melihat potensi besar duet Rizky Ridho dengan bek asing Persib, Federico Barba. Kombinasi bek lokal berpengalaman internasional dengan bek asing berkarakter kuat dinilai bisa membentuk tembok pertahanan yang sangat solid dan sulit ditembus lawan. Rizky Ridho, El Capitano, karena cocok kayaknya duet sama Barba. Kemampuan Rizky Ridho kan juga sudah diakui internasional, ujar salah satu bobotoh dalam video tersebut, dikutip Minggu 11 Januari 2026. Selain faktor kepemimpinan, bobotoh turut menyoroti keunggulan lain yang dimiliki bek berusia muda tersebut. Mulai dari penempatan posisi yang cerdas, ketenangan dalam duel 1 lawan 1, hingga konsistensinya menjaga lini pertahanan sepanjang musim ini. Tidak sedikit yang menilai Ridho sebagai salah satu bek lokal terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, harapan sebagian bobotoh itu jelas tidak berjalan mulus. Reaksi keras langsung datang dari kubu pendukung Persija Jakarta, The Jakmania. Di kolom komentar berbagai unggahan, para pendukung Macan Kemayoran menunjukkan penolakan tegas dan emosional. Mereka menegaskan tidak akan pernah merelakan kapten kebanggaan mereka menyeberang ke rival abadi. Bagi The Jakmania, Rizky Ridho bukan sekadar pemain inti, melainkan simbol perjuangan dan identitas Persija di lapangan. Wacana kepindahan ke Persib dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit diterima, mengingat rivalitas panjang yang telah terbangun selama puluhan tahun. Perdebatan antar pendukung ini pun semakin memanaskan atmosfer jelang bentrokan lanjutan kedua tim. Persib Bandung dan Persija Jakarta dijadwalkan saling berhadapan pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu 11 Januari 2026 sore. Laga tersebut bukan hanya menentukan posisi di klasemen, tetapi juga mempertaruhkan gengsi dan harga diri masing-masing kubu. Fenomena ini sekali lagi menunjukkan betapa besar daya tarik rivalitas Persib dan Persija, tidak hanya di atas lapangan, tetapi juga di ruang publik dan media sosial. Setiap nama pemain, keputusan, hingga rumor transfer selalu mampu memantik diskusi panjang dan perdebatan sengit. Menurut Anda, apakah wajar jika bobotoh menginginkan pemain rival seperti Rizky Ridho bergabung dengan Persib? Atau justru hal tersebut menjadi batas yang tak boleh dilanggar dalam rivalitas klasik Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi panas ini. Rekor Persib Bandung 100% menang dan hanya kebobolan sekali di kandang. Persib Bandung kembali menegaskan statusnya sebagai kekuatan utama di kancah sepak bola nasional pada paruh pertama BRI Super League 2025-2026. Maung Bandung sukses menuntaskan putaran pertama kompetisi dengan predikat bergengsi sebagai juara paruh musim. Sebuah pencapaian yang lahir dari konsistensi dan performa stabil sejak pekan awal. Kepastian tersebut diraih setelah Persib menundukkan rival abadinya, Persija Jakarta, dengan skor tipis 1-0 dalam laga syarat gengsi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemenangan di laga besar ini bukan hanya bernilai 3 poin, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan Persib menjaga ritme dan mental juara sepanjang setengah musim berjalan. Gol sematawayang yang dicetak Beckham Putra menjadi penentu kemenangan sekaligus penguat dominasi Persib di hadapan publik sendiri. Tambahan 3 poin itu memastikan tren sempurna Maung Bandung di laga kandang tetap terjaga, sekaligus mengukuhkan mereka di puncak klasemen sementara. Catatan kandang Persib pada paruh pertama musim ini benar-benar impresif. Dari 8 pertandingan yang dimainkan di GBLA, seluruhnya berakhir dengan kemenangan. 8 laga, 8 kemenangan, dan puncak klasemen menjadi rangkaian statistik yang mencerminkan soliditas, kepercayaan diri, serta konsistensi permainan anak asuh Boyan Hodak. Secara keseluruhan, Persib menutup putaran pertama dengan raihan 38 poin dari 17 pertandingan.
Mark Klok dan rekan-rekannya unggul tipis 1 angka atas Borneo FC yang terus menempel ketat di posisi kedua. Persaingan di papan atas pun dipastikan masih akan berlangsung sengit pada paruh kedua musim. Status juara paruh musim terasa semakin istimewa karena diraih dengan rekor kandang yang sempurna. Tidak banyak tim yang mampu menjaga konsistensi seperti yang ditunjukkan Persib, terutama saat bermain di bawah tekanan ekspektasi besar bobotoh di stadion. Konsistensi tersebut kembali tercermin saat menghadapi Persija Jakarta. Meski mendapat tekanan dan perlawanan sengit, Persib tetap tampil efektif, disiplin, dan mampu mengontrol jalannya pertandingan. Situasi semakin menguntungkan setelah Persija harus bermain dengan 10 pemain usai Bruno Tubarao menerima kartu merah pada menit ke-53. Keunggulan 1-0 pun berhasil dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan. Keperkasaan Persib di kandang tidak hanya terlihat dari jumlah kemenangan, tetapi juga dari kekokohan lini pertahanan. Sepanjang 8 laga kandang di putaran pertama, gawang Teja Paku Alam hanya sekali kebobolan. Satu-satunya gol tersebut terjadi saat Persib menang 3-1 atas Borneo FC. Statistik tersebut mempertegas keseimbangan permainan Persib musim ini. Di satu sisi, mereka tampil tajam dan efektif di lini depan. Di sisi lain, lini belakang menunjukkan organisasi pertahanan yang rapi, disiplin, dan sulit ditembus lawan. Dengan fondasi permainan yang kuat, kedalaman skuad yang mumpuni, serta mental juara yang terus terjaga, Persib Bandung mengirimkan sinyal tegas sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara BRI Super League 2025-2026. Tantangan tentu masih panjang, namun pencapaian di paruh pertama menjadi modal penting untuk menatap sisa musim dengan optimisme tinggi. Menurut Anda, mampukah Persib mempertahankan konsistensi ini hingga akhir musim dan mengangkat trofi juara? Atau justru persaingan papan atas akan semakin ketat dan menghadirkan kejutan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.